Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Shadaqallahul adzim. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, ayah bunda, teman-teman, semuanya hadirin hadirat yang menyaksikan pada kesempatan kali ini, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang jujur dan benar. Banyak orang-orang yang sukses karena hidupnya jujur, dan banyak orang-orang yang celaka, yang sengsara karena hidupnya banyak berbohong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dalam ayat yang saya sampaikan ini merupakan ayat perintah kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu jujur dalam perkataannya. Bahkan ketika dia bercanda, Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Ada sebuah cerita, Nabi Muhammad SAW ketika sesudah melaksanakan sholat, beliau di jalan bertemu dengan seorang nenek-nenek yang rajin beribadah. Kata nenek-nenek itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di surga itu ada seorang nenek-nenek? Ataupun adakah nenek-nenek itu masuk surga?" Kata Rasulullah SAW menjawab bahwa mohon maaf nih, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Setelah nenek itu mendengar Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW segera melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke rumahnya. Setibanya Rasulullah di rumahnya dan neneknya juga masih di jalan, karena kesedihan nenek-nenek itu mendengar ucapan Rasulullah bahwa di surga tidak ada nenek-nenek. Pada suatu saat kemudian bahwa Siti Aisyah bertemu dengan nenek-nenek itu sedang keadaan menangis. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada nenek, "Nek, kenapa kamu menangis?" Kata nenek itu menjawab, "Saya sangat bersedih karena di surga nggak ada nenek-nenek." Kata Siti Aisyah, "Oh, kata siapa nih?" Kata Siti Aisyah, "Di surga itu agak ada nenek-nenek." Kata Nabi Muhammad SAW. Kata Siti Aisyah, "Oh iya ya." Lalu Siti Aisyah melanjutkan perjalanannya. Setiba di rumahnya, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah benar di surga itu tidak ada nenek-nenek?" Kata Rasulullah, "Benar ya Siti Aisyah, ya Humairah." Kata Rasulullah SAW menjawab,
menyebutkan kepada sini ya Humairah. Benar ya Humairah, karena ketika seseorang masuk surga, di surga tidak ada nenek-nenek. Yang tadinya nenek-nenek menjadi seperti muda, umur 25 tahun. Kata Siti Aisyah, lalu Siti Aisyah berjumpa dengan nenek-nenek itu menjelaskan bahwa di surga tidak ada nenek-nenek, dalam arti nanti kelak di surga orang yang sudah nenek-nenek kembali menjadi orang yang muda kalau jadi ahli surga. Nenek seketika nenek itu ceria lagi. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW dalam bercandanya dia selalu berkata benar. Ada sebuah hadis menjelaskan bahwa jujur itu sangatlah diutamakan. Dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yaktuba indallahi sidqan wa innal kadiba yahdi ilal fuzur wa innal fuzura yahdi ilan nar wa inna rajulun la yakdibu hatta yuktaba indallahi kaddaban. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya, kata Rasulullah, sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang itu berlaku jujur benar hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sidik. Dan sesungguhnya dusta, bohong itu menunjukkan kepada fuzur, dan fuzur itu menunjukkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seorang itu berbuat dusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ambil kesimpulan dalam kesempatan kali ini bahwa hidup kita kalau pengen menjadi orang yang sukses, masuk surga, kita harus selalu jujur dalam semua perkataan kita. Kita harus jujur dalam semua perilaku kita. Kita adakan kejujuran, tegakkan di dunia ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan disampaikannya ceramah kali ini, kita semua dikelompokkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang jujur. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian sedekah ilmu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.